Selamat pagi teman-teman. Bersyukur kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat hari ini dan kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saya undang kita semua untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama memulai ibadah ini dengan pertolongan Tuhan selama ini di dalam kehidupan kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami hari ini, dan karena kami juga boleh datang untuk beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, terimalah sembah dan pujian serta syukur kami ini ya Tuhan, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mau bernyanyi bersama-sama bahwa kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang terbesar dalam hidup kita, dan semangat.
Dengan tetap bangkit berdiri dan bersemangat, mari kita sama-sama menyanyikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Saya dan kita semua untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengatakan bahwa tak setiap detik pun Tuhan tidak meninggalkan diri kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia,
Teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kekuatan yang baru yang masih Tuhan sediakan bagi kami, serta kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu boleh menerangi hati dan juga pikiran kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Dan mampukan kami juga untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami tiap hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur sekali kalau hari ini kita dapat kembali beribadah. Dan hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Juni ini. Nah teman-teman, suatu hari ada seorang anak, dia itu sedang mendorong sebuah batu yang berukuran sangat besar, bahkan batu itu ukurannya jauh lebih besar daripada dirinya. Dia berusaha untuk dengan mengerahkan segala tenaga yang dia miliki untuk mendorong batu tersebut. Tetapi setelah dia berusaha dengan begitu keras dan berusaha cukup lama, ternyata hasilnya nihil. Batu itu tidak bergeming, dia tetap berada di posisi tersebut dan tidak berubah sedikit pun. Kemudian teman-teman, akhirnya ayahnya yang ada bersama-sama dengan dia, yang sebetulnya ada di samping dia itu kemudian mengatakan, gimana? Masih bisa? Masih ada kekuatan? Bisa untuk mengubah posisi dari batu itu? Terus anak itu hanya menjawab, saya sudah mengerahkan kekuatan saya dengan seluruhnya, tetapi yang saya dapatkan adalah saya tetap tidak bisa memindahkan batu ini. Kemudian ayahnya hanya menjawab, membalas perkataan anak ini dengan mengatakan, sebetulnya kamu itu belum mengerahkan seluruh kemampuanmu, seluruh kekuatanmu. Kenapa? Karena kamu itu tidak mengandalkan saya. Jikalau kamu meminta pertolongan saya, menyerahkan itu kepada saya, maka kamu bisa untuk memindahkan batu ini. Nah teman-teman, kita mengimani dan juga kita menyadari bahwa Allah kita itu dapat diandalkan dalam memberikan pertolongan kepada kita. Entah kita ketika kita menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun, ataupun situasi yang biasa-biasa saja, Tuhan itu bisa dan patut untuk kita andalkan. Dia merupakan pribadi yang tidak terbatas, sehingga dia itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu, bahkan yang menurut kita itu ada sesuatu itu adalah hal yang mustahil, dia itu sanggup melakukannya bagi setiap kita. Tapi mari kita mengoreksi diri kita kembali, sampai sejauh mana dalam kehidupan kita tiap hari kita sudah mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengikuti ujian, masihkah kita berdoa, memohon hikmat dan juga pimpinan Tuhan? Ataukah kita merasa bahwa kemampuan kita, pengetahuan kita sudah cukup sehingga tidak perlu lagi untuk berdoa kepada Tuhan? Ketika kita mengalami persoalan, entah itu di rumah ataupun di sekolah, di lingkungan pergaulan kita, hal apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita datang kepada Tuhan atau justru kita datang kepada teman kita sendiri, kita curhat kepada mereka, kita mencari jalan keluar kita sendiri? Sampai sejauh mana dalam kehidupan kita tiap-tiap hari kita itu sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, saya mau mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-121, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 121, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28. Jika sudah menemukannya, saya mau mengajak kita untuk membaca. Saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian dan silakan kalian mengikutinya di dalam hati. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Mazmur yang baru saja kita baca, 121, ini merupakan Mazmur ziarah. Di mana Mazmur ini biasanya itu dinyanyikan pada saat umat Israel itu sedang melakukan perjalanan religius menuju ke Yerusalem untuk beribadah dan juga menyembah Tuhan di baitnya yang kudus. Perjalanan ziarah ini teman-teman bukanlah satu perjalanan yang mudah. Jalan yang berbatu-batu dan penuh rintangan sebagai jalan utama yang harus mereka lalui, para peziarah ini lalui. Gunung, bukit, lembah, padang gurun yang tandus itu menjadi satu pemandangan yang akan selalu menghiasi perjalanan mereka sampai akhirnya mereka tiba di Yerusalem. Tidak luput pula teman-teman berbagai ancaman dan juga bahaya. Entah itu jalan-jalan setapak yang terlalu sempit yang berada di atas tebing dengan jurang yang menganga di setiap sisinya, ataupun juga binatang buas yang selalu menantikan kehadiran mangsanya. Belum lagi dinginnya udara malam, panas teriknya siang hari, terutama tidak hanya itu saja, ancaman dari orang-orang jahat, para penyamun, para perampok. Itu menjadi satu hal yang ada dalam perjalanan mereka, menjadi bagian dalam perjalanan mereka. Di tengah-tengah situasi yang demikian, pemazmur dia mengatakan di ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pemazmur dia menyadari teman-teman bahwa dirinya itu berada dalam ketidakberdayaan. Dia sedang menghadapi ancaman, dia sedang menghadapi kesulitan dan tekanan yang jauh lebih besar, bahkan kelihatannya melebihi dari kekuatan dirinya sendiri. Melebihi kemampuannya sendiri. Dan dia butuh pertolongan yang tentunya itu tidak bersumber dari dirinya sendiri karena kesulitan itu begitu besar, dan juga bukan pertolongan dari orang lain. Karena orang lain itu terbatas untuk menolong. Jadi dia butuh pribadi yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari apapun untuk menolong dia yang saat itu sedang mengalami kesulitan. Dan dia menyadari bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu yang menjadi pertolongan dia. Karena dia jauh lebih besar daripada apapun dan tidak ada yang bisa melampaui Tuhan itu sendiri. Dan segala sesuatu itu bisa diatasi oleh pribadinya. Nah teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak oleh pemazmur untuk melihat bagaimana pentingnya mengandalkan Tuhan, meletakkan seluruh persoalan hidup kita kepada Dia. Kenapa demikian teman-teman? Ada dua alasan paling tidak yang akan kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Kenapa kita itu harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita tiap hari? Yang pertama, karena Allah merupakan sumber pertolongan. Pada masa perjanjian lama, orang Israel itu dari berbagai tempat seperti yang sudah saya katakan, mereka akan melakukan ziarah ke Yerusalem. Berapa kalikah dalam setahun? Kalau dalam Keluaran 23 ayat 14 mengatakan 3 kali dalam setahun mereka itu harus menyembah Tuhan ke Yerusalem. Dan itu ada hari-hari tertentunya, pada hari-hari yang tertentu. Nah seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa di sepanjang perjalanan mereka tentu akan mengalami yang namanya bahaya. Ketika berada dalam situasi demikian, peziarah itu dia menyanyikan mazmur ini. Dia menyanyikan mazmur 121 ini sebagai bentuk penguatan kepada diri mereka yang saat itu harus menghadapi bahaya. Perhatikan teman-teman di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, itu merupakan tanya jawab di dalam diri pemazmur yang menyatakan bahwa Allah itu merupakan sumber pertolongan bagi dirinya. Ketika dia melihat gunung-gunung itu dari kejauhan, dia itu sudah membayangkan segala kemungkinan hal yang buruk itu bisa terjadi di dalam perjalanan yang saat itu dia lakukan. Ketika melayangkan pandangannya ke gunung-gunung,
di saat yang sama pemazmur juga mencari kira-kira siapa yang bisa menjadi sumber pertolongan saya ketika berada di atas gunung itu. Tetapi pemazmur teman-teman memahami dan dia juga mengingat kitab Taurat bahwa gunung itu juga merupakan tempat di mana ada Allah di sana. Dalam kitab Keluaran misalnya, Gunung Sinai itu merupakan tempat di mana Allah turun menjumpai manusia. Tentu teman-teman tahu kisah ini. Bagaimana pada waktu itu Allah menampakkan dirinya kepada Musa melalui pohon yang pada waktu itu pohon yang berapi-api, tetapi pohon itu tidak terbakar. Dengan melihat gunung, teman-teman, pemazmur itu diingatkan bahwa dia itu mempunyai sumber pertolongan yang sejati, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang bukan hanya mampu menjadikan yang tidak ada itu menjadi ada, tetapi kebesaran Tuhan yang sesungguhnya itu juga terlihat dari kuasa mutlaknya Allah. Sehingga tidak ada satupun pribadi yang dapat menghalangi dia ketika menciptakan segala sesuatu. Allah merupakan pribadi yang maha kuasa dan sekali dia merencanakan untuk menciptakan alam semesta, maka itu pasti akan terjadi. Dan tidak ada satupun pribadi yang dapat menggagalkan rencananya Tuhan. Jika demikian teman-teman, apabila Allah kita itu mampu menciptakan langit dan bumi, maka sudah tentunya dia juga mampu untuk mengontrol segala sesuatu yang ada di dalamnya. Entah itu kejadian alam, teknologi, sejarah, ekonomi, bahkan perjalanan kehidupan kita sekalipun, segala sesuatu itu ada di dalam genggaman tangannya. Itu sebabnya teman-teman kita harus mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya soal persoalan pribadi saja yang kita hadapi tiap-tiap hari. Tetapi keselamatan kita pun kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena seperti yang dikatakan oleh Alkitab dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jangan sampai teman-teman kita masih merasa diri kita ini layak untuk diselamatkan. Karena mungkin kita menganggap bahwa dosa yang kita lakukan masih sedikit. Dan mungkin karena kita banyak melakukan pelayanan, kita banyak memberikan persembahan sehingga kita layak untuk memperoleh keselamatan. Jika hal itu masih ada di dalam diri kita, itu menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam hal keselamatan. Karena keselamatan kita itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, itu merupakan anugerah, bukan hasil dari usaha kita masing-masing sebagai orang berdosa. Yang kedua teman-teman, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita tiap hari ya? Yaitu karena Allah merupakan penjaga. Ayat yang ketiga mengatakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Atau bisa dikatakan juga, Ia tidak akan menyerahkan kaki kita sampai tergelincir, terpeleset. Kenapa? Karena Dia itu selalu menjaga kita. Dia itu selalu mengawal kita. Bahkan penjagaan Tuhan itu dikatakan oleh pemazmur di ayat yang ketiga itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dia itu tidak pernah mengantuk atau bahkan sampai jatuh ketiduran karena Dia capek menjaga kita. Orang tua kita sangat mengasihi kita, mereka selalu menjaga kita, tetapi mereka terbatas dalam menjaga. Tetapi Allah kita itu tidak pernah terbatas. Dia selalu bersama-sama dengan kita dan Dia menjaga kita setiap waktu. Sebagaimana jalan yang harus dilalui oleh para peziarah itu sangat berbahaya. Ketika mereka harus melewati gunung dengan jalan yang sempit, di sampingnya lagi terdapat jurang yang begitu dalam, kaki mereka itu bisa saja mengalami yang namanya kepeleset. Dan ketika kaki itu terpeleset sedikit saja, itu bisa berakibat sangat fatal bagi mereka. Demikian pula dengan Tuhan kita.
Dia akan menjaga kita agar kita itu hidup, agar hidup kita yang tidak steril dari persoalan itu tidak tergelincir hingga akhirnya kita menjadi jatuh maupun juga hancur. Ada invisible hand yang selalu menopang kehidupan kita. Tangan kasihnya itu selalu terulur di saat kita itu sedang berhadapan dengan masalah ataupun juga tantangan. Oleh sebab itu biarlah dengan penuh iman kita juga memegang tangannya dan dengan penuh komitmen kita memegang tangan kita. Yang dengan penuh komitmen itu sudah memegang tangan kita. Kita ungkapkan itu teman-teman, kita ungkapkan iman kita itu melalui komitmen membangun hidup berdasarkan ketaatan terhadap firman Allah dan juga kebergantungan penuh kita kepada Allah. Namun bagaimanapun juga teman-teman, jaminan hidup kita itu bukan terletak dari kesanggupan kita memegang tangan Allah. Tetapi karena tangan Allah sendiri yang berkomitmen untuk memegang tangan kita. Kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri kita lelah memegang tangan Tuhan. Kita capek untuk memegang tangan Tuhan. Tetapi tangan Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk memegang tangan kita. Dan komitmen ini teman-teman ditegaskan dengan gamblang dalam sebuah metafora sebagai penjaga yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Yang tadi saya katakan Tuhan itu tidak mungkin ngantuk, bahkan sampai jatuh ketiduran itu tidak akan mungkin. Pemazmur dia menegaskan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang akan memelihara kita. Karena dia adalah seorang pelindung. Dia adalah penaung bagi setiap kita. Dia akan melindungi umatnya dari musuh dan dari segala mara bahaya. Kita akan berada secara terus-menerus dalam naungannya Tuhan. Kekuatan atau kuasanya itu selalu ada untuk menopang tangan dari setiap kita. Teman-teman, keadaan itu bisa berubah. Hari ini kita bisa mengalami hal yang menyenangkan, tapi besok kita belum tahu. Bisa saja hal yang tidak menyenangkan itu terjadi kepada kita. Bahkan kesetiaan dan juga komitmen dari manusia, dari orang-orang yang terdekat di lingkungan kita pun itu semua bisa berubah. Tetapi bersyukur karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari kesetiaannya. Inilah yang membuat kita dengan optimis dan mengalami damai sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak ideal. Kita tidak akan membiarkan sedikit pun ruang itu bagi kekhawatiran dan juga ketakutan itu menjerat kehidupan kita. Kenapa teman-teman? Karena kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Dia itu berdiri di sebelah kanan kita. Itu sebabnya kita tidak akan pernah goyah. Teman-teman, kesempurnaan pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya bersifat menyeluruh dan juga utuh. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu bersifat kekal. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh kondisi tertentu. Dia senantiasa menjaga, dia senantiasa melindungi, memelihara sepanjang kehidupan kita. Dari pagi sampai malam, dari awal sampai akhir, ketika kita sekarang masih muda sampai nanti ketika kita sudah tua, mulai dari setiap tarikan nafas kita yang pertama sampai dengan yang terakhir, dari dulu, sekarang, bahkan besok sampai selama-lamanya, Dia akan tetap terus menyertai setiap kita. Bahkan sampai di dalam kekekalan pun, pemeliharaannya itu selalu sempurna, melingkupi setiap kita dan menopang keberadaan kekal kita. Biarlah pandangan kita itu selalu terarah, selalu terfokus hanya kepada Tuhan. Dan kita mengandalkan Dia. Itu berarti kita membiarkan Tuhan berkarya, mengekspresikan pertolongannya sesuai dengan definisi dan juga rencana yang melampaui persepsi kita, melalui pemahaman kita. Sehingga hidup kita itu menjadi satu perjalanan dan juga pengalaman kebergantungan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkaulah sumber pertolongan bagi kami.
Dan Engkau juga adalah Allah yang menjagai kami, yang tidak pernah tertidur maupun tidak pernah terlelap. Tuhan, biarlah hati kami terus terarah kepada Tuhan. Kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau itu Allah yang besar, yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan biarlah perjalanan kehidupan kami ini menjadi satu perjalanan, pengalaman pribadi kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tolong setiap kami Bapak, karena kadangkala kami bisa saja lelah memegang tangan Tuhan. Tapi anugerah-Mu boleh membawa kami untuk terus kembali mendekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyikan sekali lagi bahwa Tuhan itu tak pernah meninggalkan kita walaupun sedetik. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah komisi remaja eklesia kami ini dalam pertumbuhan kualitas dan kuantitas ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh menumbuhkan kerohanian kami ini semuanya supaya semakin serupa dengan Kristus. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 ini yang masih belum membaik dan masih memburuk ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh pulihkan situasi pandemi COVID-19 ini, dan Tuhan Yesus juga boleh sembuhkan orang-orang yang sakit dan dalam masa pemulihan. Ya Bapa, tolong pulihkan bangsa kami dan kota kami ini yaitu Indonesia ya Tuhan.
Bapak, kami juga mau bersyukur atas retreat yang boleh kami adakan di minggu lalu, dan kami mau berterima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani dan belajar kebenaran firman Tuhan lewat retreat ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Teman-teman yang terkasih, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.